Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azikra Muhammad Falah dengan NPM 2313034055, asal Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Filsafat Geografi, kita akan membahas tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi dengan dosen pengampu Dr. Deddy Miswar, SSI MPD. Apakah itu filsafat? Secara mudah, filsafat ilmu itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kajian yang akan menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yakni philen yang artinya mencintai, dan sophia, yaitu kebijaksanaan. Ontologi. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani ataupun abstrak. Hal senada juga menurut sumber lain disebutkan bahwa ontologi itu membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Pembahasan ini sangatlah penting untuk diketahui secara utuh bahwa ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan hakikat sesuatu. Epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar, karena epistemologi itu adalah teori pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dari ontologi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, tanpa pemahaman yang utuh tentang ontologi dari suatu hakikat, mustahil kita akan mendapat memahami dan menjawab dari pertanyaan apa yang sedang kita cari jawabannya. Proses pencarian epistemologi atau teori suatu pengetahuan yang sedang kita amati dan kita cari biasanya didasarkan atas pertimbangan sikap skeptis, karena dengan sikap ragu itulah orang mencari tahu tentang berbagai hal yang melingkupinya. Lalu selanjutnya aksiologi. Secara bahasa, aksiologi berasal dari perkataan aksios, bahasa Yunani yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologi mengandung pengertian teori tentang nilai. Sementara secara umum, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dari berbagai capaian manusia yang telah didapat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak memberikan daya manfaat dan daya guna bagi kehidupan manusia selama ini. Namun demikian, selama temuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan bermanfaat dan berguna, tidaklah masalah. Jadi kesimpulannya adalah ketiga aspek di atas merupakan lapangan kajian filsafat seperti halnya logika, metafisika, kosmologi, metodologi, etika, estetika, filsafat agama, sosiologi, psikologi, dan biologi. Namun sebagian lainnya menganggap tiga aspek ini merupakan aspek kajian dasar setiap kali akan membahas suatu ilmu yang akan lahir. Sehingga ketiga aspek ini di dalam kajian filsafat ilmu sangatlah penting untuk memahami secara utuh. Dengan bahasa lain, aspek kajian utama dan mendasar dalam pengembangan filsafat ilmu adalah tiga hal tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip geografi. Prinsip persebaran, contoh termasuk persebaran seperti hutan hujan tropis, panjang khatulistiwa, dan persebaran kontrastik seperti lingkaran kota di sekitaran pusat perkotaan. Selanjutnya, prinsip interrealisasi. Contohnya, wilayah pertanian banyak di sekitar gunung api di daerah Magelang. Hal itu dikarenakan tepara, istilah untuk ubu vulkanis mengandung mineral primer yang mempunyai unsur hara tinggi. Prinsip deskripsi menjelaskan atau menguraikan dalam bentuk peta, grafik, dan kalimat analisis. Contohnya, jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang meningkat dan persebarannya tidak merata. Konsep geografi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Interaksi manusia dan lingkungan mempelajari hubungan kompleks antar aktivitas manusia dan lingkungan alam. Contohnya, pengaruh deforestasi terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep pola ini bertujuan agar dapat memanfaatkan kemungkinan modifikasi pola-pola tersebut untuk memperoleh tujuan yang lebih banyak dan menguntungkan. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Memahami perbedaan spasial antar wilayah dan elemen-elemen geografisnya. Contoh, perbedaan antar karakteristik perkotaan dan pedesaan. Dinamika, menyelidiki perubahan temporal dalam unsur-unsur geografis. Contoh, perubahan lahan pertanian menjadi area pemukiman warga. Regionalisasi, membagi dunia menjadi wilayah-wilayah berdasarkan ciri khasnya. Contohnya, pembagian benua-benua atau regionalisasi ekonomi. Globalisasi, merujuk pada integrasi ekonomi, sosial, dan budaya global. Contohnya adalah perdagangan internasional.
Ekosistem merujuk pada kumpulan unsur yang saling terikat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Contohnya sistem transportasi dalam satu kota. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Dampak perbedaan wilayah. Berdiri suatu wilayah tidak bisa dilepaskan dari yang namanya letak geografis. Dengan adanya letak geografis, maka letak atau posisi suatu wilayah akan terlihat sangat jelas. Dampak perbedaan wilayah. 1. Terjadi interaksi dan interdependensasi spasial. 2. Terjadi aliran barang dan jasa manusia. 3. Keharusan kerjasama antar wilayah antar bangsa. Konsep interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antar dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Terjadi aliran barang, jasa, manusia. Perbedaan aliran barang, jasa, dan manusia dapat memiliki dampak yang signifikan. Aliran barang melibatkan pergerakan fisik produk, aliran jasa melibatkan layanan, dan aliran manusia melibatkan pergerakan orang. Keharusan kerjasama antar wilayah antar bangsa. Setiap negara memiliki kelebihan maupun kekurangannya. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama antar negara satu dengan yang lainnya, dapat saling menyalurkan kelebihan dan menutupi kekurangan antar negara. Kondisi Indonesia dengan luas 7.700.000 km persegi, rawan bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami, jumlah penduduk kurang lebih 237 juta jiwa, letak geografis dengan diapit 2 benua dan 2 samudra. Multi ekosistem dan multikultur. Multikultur adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Pertama, mitigasi bencana. 2. Penanganan masalah kependudukan. 3. Pemanfaatan sumber daya alam. 4. Penanganan kemiskinan perluasan KK. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali resiko, penyadaran akan resiko bencana, perencanaan, penanggulangan, dan sebagainya. Penanganan masalah kependudukan melibatkan upaya dalam pengaturan pertumbuhan penduduk, pendistribusian sumber daya, dan penyediaan layanan kesehatan. Ini mencakup program keluarga berencana. Pemanfaatan SDA melibatkan penggunaan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Penanganan kemiskinan melibatkan pendekatan holistik, termasuk perluasan kartu keluarga untuk mendokumentasikan data dan memberikan bantuan sosial secara tepat dan merata. Mengapa kita belajar geografi? Mempelajari geografi akan memberikanmu wawasan akan lokasi-lokasi penting di seluruh permukaan bumi. Alasan lainnya, belajar geografi membantu kita memahami hubungan kompleks antar manusia dan lingkungannya, serta membantu kita memahami isu-isu global seperti perubahan iklim. Wilayah atau region ini ialah merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khusus atau khas yang tersendiri. Mengapa adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan? Persamaan kewilayahan dapat timbul akibat adanya faktor geografis atau lingkungan yang sama di wilayah-wilayah tertentu. Sementara itu, perbedaan kewilayahan yang sering kali disebabkan oleh variasi geografis, demografis, sejarah, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Setiap tempat wilayah terbentuk dari adanya proses interrelasi keruangan. Interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antar gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruangan. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim berdasarkan keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi. Faktor fisik adalah unsur-unsur alami seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan di suatu wilayah. Interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial memang tidak bisa dihindarkan, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu selanjutnya terdapat geografi ekonomi dan geografi sosial. Faktor manusia dan fisik geografi keduanya memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan dan kehidupan di suatu wilayah. Faktor manusia melibatkan aktivitas manusia seperti pertanian dan industri urbanisasi. Sementara faktor fisik geografi mencakup elemen alamiah seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Keduanya saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain dalam membentuk pola kehidupan dan lingkungan di suatu tempat. Pembahasan artikel 4 macam transmigrasi melalui sistem aksiologi, epistemologi, dan ontologi.